Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Perlu kita ketahui bahwa kondisi di Jepang semakin COVID-nya semakin naik, maka kita harus jaga, pakai masker, cuci tangan. Protokol kesehatan perlu dijaga ya, supaya kita semua tetap sehat. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Baik, jemaat Tuhan yang kekasih, pertanyaan saya adalah siapa yang di sini pernah merasa disakiti? Tuhan. Ternyata hanya satu yang merasa tersakiti, yang lain menyakiti. Gitu ya. Terima kasih. Di sini saya percaya bahwa kita pernah merasakan namanya apa artinya disakiti. Tapi lebih parah lagi kalau kita merasakan apa artinya menyakiti orang lain. Tetapi di sini kita memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa dan kadang disakiti oleh orang Israel atau bangsa Israel. Tetapi Tuhan yang kadang disakiti oleh orang Israel senantiasa adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya buat orang Israel. Amin itu. Kalau kita disakiti, seringkali bagaimana jawaban kita? Udah urusanmu dewe, aku dewe gitu ya. Biarlah, bahkan bukan hanya itu. Bahkan kadang-kadang ketika kita disakiti, kadang kita berdoa, Tuhan, aku sayang sama dia, tapi aku tahu Tuhan lebih sayang sama dia. Kalau bisa ambillah dia secepatnya ke hadapan hadiratmu. Gitu kan. Doanya rohani, tapi isinya rohana. Rombongan hantu nakal, gitu ya maksudnya. Tapi di sini kita memahami bahwa konteks teks ini sedang berbicara bahwa Tuhan itu sedang disakiti. Disakiti oleh siapa? Disakiti oleh orang Israel. Pertanyaannya, kenapa disakiti oleh orang Israel? Oleh karena dalam pemerintahan raja-raja Israel sampai kepada Omri. Omri juga adalah raja yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi anak daripada Omri yaitu Ahaz yang memerintah kerajaan Israel bagian utara, yang ibu kotanya adalah Samaria, lebih menyakiti hati Tuhan. Bahkan dikatakan dia lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Jahatnya di mana? Jahatnya adalah ketika Ahab memerintah, maka yang dia kawini, yang diambil jadi istrinya adalah Isabel. Aku sebel deh nih. Gitu ya. Sebel. Memang dasarnya sebel betul gini ya. Sebel, maka hati-hati nih. Kenapa sebel dia? Kenapa sebel?
Dan itu menjadi sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Karena Isabel adalah anak daripada Raja Zidon. Etbaal namanya. Dan Isabel memiliki banyak sekali nabi-nabi palsu dan memiliki banyak sekali Baal-Baal yang ada. Sehingga Tuhan sudah menegaskan, jangan sampai raja-raja Israel mengambil istri daripada bangsa kafir. Itu saja sudah menyakiti. Yang kedua, oleh karena Isabel ini adalah seorang pelaku penyembahan berhala, maka akhirnya Ahab tertarik untuk masuk dalam penyembahan berhala. Ini yang namanya DKI. Tahu DKI? Dibawa ketek istri. Kalau dibawa ketek istri untuk hal yang baik itu tidak menjadi masalah. Amin itu ya. Makanya harus hati-hati ini. Dibawa ketek istri untuk hal yang baik boleh. Tapi dibawa ketek istri untuk hal yang tidak baik, itulah Ahab, betul ya? Maka jangan cari orang seperti Ahab dibawa ketek istri untuk melakukan hal yang tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan. Maka pilih jodoh itu harus hati sekali, hati-hati. Iya, pilih pekerjaan pakai hati. Tetapi pilih jodoh itu pakai hati-hati. Itu beda ya. Kalau tidak hati-hati, maka akan makan hati. Betul. Dan sekali makan hati, maka selamanya makan hati. Betul ya. Terima kasih buat jawabannya. Semoga itu tidak menjadi pengalaman pribadi. Jadi di sini kita memahami bahwa Asaf ada dalam kondisi itu. Dan tidak hanya itu. Tidak hanya Asaf terserap masuk dalam kepercayaan Isabel. Tetapi selanjutnya adalah Ahab sendiri sebagai Raja Israel, kerajaan utara. Dia sendiri yang membangun Baal. Dan dia membuat kuil dan Baal itu ditaruh di dalam kuil itu. Dan yang sangat menggenaskan adalah Baal dan kuil yang dibangun oleh Ahaz itu ditaruh di Samaria. Padahal Samaria adalah ibu kota daripada kerajaan Israel Utara. Di mana ini bisa menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Dan di sana ada gunung Gerizim. Mereka sudah bangun bait Allah di sana. Tetapi di sana Ahab mendirikan kuil dan Baal. Siapa yang mau dimadu? Kita saja tidak mau dimadu, apalagi Tuhan yang suci, mana mau dimadu. Maka cemburu, jealous itu perlu, betul ya? Betul ya? Saya curiga kalau suami istri atau lagi pacaran, gak ada namanya jealousnya. Sejauh mana cinta kasihnya. Karena Tuhan berkata, aku Allah yang apa? Cemburu. Jealous itu membawa kita untuk menyadari bahwa dia milik saya. Maka tidak boleh diambil oleh yang lain. Amin itu ya? Ketika dia mulai bergerak, mulai goyang-goyang sedikit, seharusnya udah mulai bilang, Pak, rasa-rasanya sepertinya kamu agak dekat. Kan gak boleh marah, itu tandanya apa? Dia menyadari bahwa kita miliknya, betul ya? Begitupun istri, ketika suami udah bilang, Mas sepertinya, kok rasanya, Mama, kenapa kok biasanya terima teleponnya di kamar mandi ya? Nah, gitu kan. Di sini nggak ada gitu ya. Nah, tapi biasanya itu terjadi di luar sana. Gitu toh. Nah, jangan langsung bilang begini. Papa ini kan cemburu sekali ya. Gitu kan. Tapi mari kita lihat dari sisi yang lain bahwa itu bukti perhatian dia. Betul ya? Ketika dia jelas begitu artinya saya milik dia dan dia milik saya. Amin itu. Ketika telepon ke Indonesia, LDR, lu mulai tanya, lagi jalan sama siapa? Rambut pendek atau rambut panjang? Itu pertanyaan yang tidak up to date, karena sekarang laki-laki pun rambut panjang, itu masalahnya. Tapi memang betul up to date juga, karena sekarang kan orang sudah tidak lagi membedakan jenis kelamin masalahnya. Jadi memang harus tanya juga seperti itu. Tetapi mari kita melihat bahwa akhirnya Tuhan marah. Tuhan sangat sakit hati dengan tindakan daripada Ahab dan bangsa Israel. Karena Ahab sebagai pemimpin Israel
seharusnya membawa bangsa Israel mendekat kepada hati Tuhan. Tapi ketika Ahab memimpin bangsa Israel bukan mendekat pada hati Tuhan, tapi jauh daripada hati Tuhan, jauh daripada Tuhan. Maka kita memahami Tuhan akan jealous pada satu rumah tangga kalau pemimpin rumah tangga itu tidak membawa keluarga itu dekat pada hati Tuhan, tapi membawa keluarga itu jauh daripada hati Tuhan. Begitupun ketika saudara pacaran, sebelum pacaran setia sama Tuhan, ketika pacaran mulai jauh daripada Tuhan, Tuhan jealous dalam hidupmu. Kenapa? Seharusnya ketika engkau pacaran, engkau membawa pacarmu untuk lebih dekat pada Tuhan. Karena itu saya katakan, pacaran yang sejati, yang itu tanda daripada Tuhan adalah, yaitu ketika cinta kita, cinta saya dan cinta dia, membawa cinta kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin itu? Jelas itu. Ya Yohan ya, anggukannya memang semakin pasti. Bisa saja nubuat kan? Iya toh. Jadi di sini kita melihat, Tuhan jealous karena Ahab tidak memimpin bangsa Israel untuk mendekat pada hati Tuhan, tapi jauh daripada hati Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana sikap daripada Tuhan sendiri. Dari sini kita akan membagi. Ada sikap Tuhan terhadap bangsa Israel sebagai bukti bahwa dia senantiasa ada untuk bangsa Israel. Tapi juga dia akan menunjukkan kasih setianya kepada nabinya yang dia utus, yaitu Nabi Elia. Baru di sana kita mengerti akan kesempurnaan kenapa tema kita adalah Tuhan selalu ada bagi umatnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika hati Tuhan disakiti, bukan berarti Tuhan jauh daripada bangsanya. Ketika hati Tuhan disakiti, bukan berarti Tuhan membuang bangsanya. Tetapi walaupun hati Tuhan tersakiti, tapi Tuhan tetap ada bagi umatnya. Bagaimana Tuhan ada bagi umatnya? Di sana dia mengutus nabinya yang mengasihinya, yaitu Elia. Dan Elia datang dengan satu ketaatan yang sungguh. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita memahami datang kepada Ahab, datang kepada Isabel pada zaman itu adalah datang untuk mati. Tapi dengan konsekuensi seperti itu, Elia tetap datang dan Elia berani memberitakan Injil dan menegur Ahab pada saat itu. Dan tidak cukup di situ. Akhirnya Elia berkata kepada Ahab, aku akan berdoa supaya tahun-tahun ini tidak ada hujan kecuali kalau aku mengatakannya. Pertanyaannya adalah, kenapa tandanya hujan? Karena kita memahami pada zaman itu kebutuhan paling dasar dalam kehidupan bangsa Israel itu berkaitan dengan pekerjaan pertanian. Dan mereka membutuhkan hujan untuk pertanian pada saat itu. Dan di sana Tuhan mau katakan kepada Ahab dan Isabel, semua kebahagiaan, semua kehidupanmu itu sebenarnya bukan berasal daripadamu, tapi itu berasal daripadaku. Ketika satu bagian yang penting dalam hidupmu, ketika aku tahan, maka engkau menyadari bahwa engkau tidak ada apa-apanya. Dan di sana yang Allah lakukan melalui Elia adalah menahan hujan pada saat itu. Pertanyaannya, ketika Allah menahan hujan, apakah Tuhan tidak sayang kepada bangsa Israel? Ketika Tuhan menahan hujan, berapa lama? Berapa lama? Ada yang pernah membacanya? Di sini ada tidak? Tidak ada. Tapi pernah berapa tahun? Abijak. Ngomongnya jelas. 3 tahun. Udah jadi orang yang sudah orang Kristen nenek moyang tergoyang-goyang. Yakobus 5:17 berkata 3 tahun 6 bulan. Betul ya? Masih kurang 6 bulannya. Belum melahirkan itu nanti. Ya, 3 tahun 6 bulan. Pertanyaannya adalah ketika Tuhan menahan hujan supaya tidak turun di tengah-tengah bangsa Israel. Pertanyaannya adalah Tuhan sayang enggak umat Israel pada saat itu? Ngomong dong, jangan hanya lihat sayang.
Sayang. Lalu dia ada kasih hujan, mana mungkin dia sayang? Ya? Yang penting masih hidup. Oh ya, masih hidup berarti. Kalau mati Tuhan tidak sayang. Iya, mati Tuhan tidak sayang. Mati lebih sayang. Betul tak? Walaupun belum menikah. Nah, gitu kan? Pertanyaannya, Tuhan sayang apa tidak ketika Tuhan menahan hujan? Ketika Tuhan menahan hujan itu membuktikan bahwa Tuhan sayang sama mereka. Kasih tidak hanya menuruti apa yang kita mau. Tapi ketika kasih itu datang dan memberikan sebuah tanda. Dan tanda itu untuk membawa kita kembali pada Tuhan. Maka itu adalah bukti kasih. Walaupun tanda itu kelihatannya itu menyakitkan sekalipun. Amin itu. Seringkali kita punya konsep begini. Tuhan sayang sama saya. Kalau apa yang saya minta Tuhan kasih. Walaupun saya hidup dalam kebobrokan. Saya hidup dalam dosa. Tapi Tuhan harus berkati saya. Tuhan harus berkati saya. Apa itu namanya kasih yang baik? Itu kasih yang mendorong kita masuk ke dalam lubang. Betul? Banyak kita menilai Tuhan berdasarkan apa yang kita mau dan Tuhan kasih, kemudian kita mau supaya aman-aman di dalam setiap jalan kita. Tetapi kalau kita ada dalam posisi itu, maka otomatis kita menyadari bahwa ketika Tuhan tidak memperingatkan kita, tandanya adalah Tuhan juga terlibat untuk menjatuhkan kita kalau Tuhan tidak menegur kita. Maka sebenarnya kesalahan yang sejati adalah ketika kita tahu seseorang itu salah dan kita membiarkan dia dalam kesalahannya, sebenarnya kita sedang salah dalam tindakan kita untuk kita juga terlibat di dalam menjerumuskan dia ke dalam lubang itu sendiri. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan menyatakan sakit hatinya. Tetapi sakit hati itu tidak akan pernah melampaui kasih Tuhan. Tetapi kasih tidak diukur dengan kalau begitu hidupnya lancar. Kasih tidak hanya diukur dengan kalau begitu aku membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu. Tapi kasih yang sejati adalah kasih yang menegur. Tapi kasih yang menegur bukan tujuan akhirnya adalah menyakiti. Tetapi ujung daripada kasih yang menegur adalah membawa mereka kembali kepada hal yang baik. Betul? Seorang istri membiarkan suaminya dalam keberadaannya. Dan akhirnya suaminya jatuh. Kesalahan itu tidak hanya ada pada suaminya, tapi ada pada istrinya. Ketika si seorang suami membiarkan istrinya jatuh, kesalahan bukan hanya ada pada istrinya, tapi kesalahan juga ada pada apa? Suaminya. Ketika kita sebagai jemaat Tuhan, kita tahu ada yang hidup dalam dosa. Tapi kita membiarkan dia tetap ada di dalam kondisi itu. Maka kesalahan itu bukan hanya kesalahan dia, tapi kesalahan kita juga. Sebagai keluarga Allah. Maka poin yang pertama ini. Tidak selamanya hukuman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi sebagian besar di dalam Alkitab, setiap kali Tuhan kasih hukuman, itu adalah bukti daripada kasih setia Allah. Itu bukti daripada kehadiran Allah. Itu bukti daripada kepedulian Allah bagi bangsanya. Sehingga di sini, konsep jangan sampai gereja, kita memakai konsep gereja saat ini, yang penting apa? Dosa pun yang penting berdoa supaya diberkati. Dosa pun berdoa supaya diberkati. Tidak itu. Tapi kasih yang sejati adalah kasih yang menegur. Untuk membawa mereka kembali. Dan Tuhan menegur dengan menahan berkat Tuhan. Tuhan menegur dengan apa? Menahan berkat Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena teologi kemakmuran berkata bahwa kalau engkau masih punya masalah, itu tandanya engkau belum sungguh intim dengan Tuhan. Kalau engkau masih punya masalah, maka itu menunjukkan bahwa Tuhan murka sama kamu dan Tuhan tidak senang sama kamu. Saya pikir konsep yang keliru. Ketika Tuhan menyatakan tegurannya bagi kita, itu buktinya dia dekat sama kita. Amin itu. Dia sayang sama kita. Demikianlah manusia. Kalau kita sudah tidak lagi ditegur oleh orang lain, itu tandanya orang lain tidak lagi sayang sama kita. Betul? Itu konsep yang perlu kita pegang. Seorang suami tidak lagi menegur istrinya. Itu tandanya adalah suami itu tidak sayang sama istrinya. Kalau istri tidak tegur lagi suaminya, itu tandanya istri tidak sayang sama suaminya. Begitupun dalam relasi jemaat. Hamba Tuhan tidak lagi menegur jemaat.
atau majelis tidak lagi menegur jemaat, hamba Tuhan tidak lagi menegur majelis dan lain sebagainya, kalau dia menemukan kesalahan, maka tidak lagi ada kasih di dalam relasi gereja itu sendiri. Maka ini menjadi poin yang pertama. Tuhan selalu ada bagi umatnya. Ada bukan hanya diukur dengan memberi berkat, tapi ada juga diukur ketika dia menahan berkat. Artinya ada sesuatu yang salah di sana, yang harus diperbaiki. Maka dengan demikian ketika itu diperbaiki, baru berkat itu boleh sungguh lagi mengalir. Bicara tentang dosa, itu sesuatu yang sudah tidak lumrah lagi pada zaman saat ini. Tetapi sadar atau tidak, ketika kita berhenti berbicara dosa, berarti kita berhenti berbicara tentang Tuhan mengaruniakan akan anugerah dan berkatnya buat kita. Kenapa? Yesaya berkata, yang menjadi penghambat antara engkau dengan Tuhan adalah apa? Sehingga doa-doamu tidak terjawab adalah apa? Dosamu. Jadi yang perlu dibereskan di sini adalah dosa itu. Bagaimana caranya Tuhan menahan berkatnya? Dan jangan pernah berpikir Tuhan menahan berkat berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan tetap sayang. Maka ini menjadi bukti daripada perhatian Tuhan bagi umat Israel. Tuhan selalu ada untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran. Tuhan selalu ada menegur mereka untuk kembali kepada kebenaran. Dan kembali kepada hati Tuhan. Ketika Tuhan tahu bahwa mereka jauh daripada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan jemaat Tuhan di sini. Ketika mungkin ada seseorang yang peduli dengan hidupmu, jangan cepat GR dulu. Tetapi dia mempedulikan hidupmu, bukan karena memang dia mau melamarmu tahun depan, bukan itu. Mungkin saja kali itu puji Tuhan juga. Tetapi kalau dia mempedulikan hidupmu dan dia menegurmu, jangan pernah engkau menjatuhi dia. Dia orang baik. Sekali ulang kalimat saya nih. Ketika ada orang yang mempedulikan hidupmu dan menegurmu, itu tandanya dia orang baik. Dia sahabat yang baik. Tetapi kalau engkau punya sahabat dan engkau buat dosa, tapi dia tidak peduli dengan engkau, jauhkan dia. Karena dia bukan seorang sahabat yang baik. Karena Amsal berkata, seorang musuh mencium dengan maksud yang tidak baik. Tapi seorang sahabat itu menampar dengan motivasi yang baik. Saudara mau pilih yang mana? Kalau begitu saya pikirkan saling menampar. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya begini. Menampar itu sakit apa tidak? Sakit. Apalagi balas nampar gitu kan. Pasti lebih sakit lagi. Tetapi di sini adalah ketika dia menampar. Dia menyadarkan bahwa ada sesuatu yang salah. Bukankah ini tamparan yang baik? Betul? Tetapi ketika engkau mencium dengan cara Yudas. Apakah itu sesuatu yang baik? Maka apa artinya seorang teman hanya bermulut manis bagi kita. Tapi dia tidak pernah menjadi seseorang yang menarik kita kembali daripada kejatuhan pada kebenaran. Ini prinsip yang penting. Sehingga kita tidak punya konsep bahwa kalau orang menegur saya berarti dia tidak suka sama saya. Hanya teguran sedikit kita mulai menjauh. Hanya teguran sedikit kita mulai jauh. Bukan hanya jauh daripada persahabatan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya jauh daripada Tuhan. Saya berani berkata begini karena di sini tidak ada. Tertawa, ini honto ini dari hatiku ini. Pendeta ini kan ngomong apa adanya kan, iya kan? Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Kalau saudara mentafsirkan ada apanya silahkan. Tapi tidak ada di sini. Karena apa? Saya menemukan saya sudah menegur beberapa orang dan mereka terus setia. Bahkan kalau saya nggak telepon mereka telepon. Apa kabar? Apa yang perlu didoain? Coba bayangkan. Lebih rohani kan? Setelah ditegur oleh lebih rohani bukan? Jadi ini hal yang penting sekali. Jadi jadikan teguran sebagai bukti bahwa orang itu mengasihi kita. Tapi kalau begitu kalau begitu aku mulai tegur orang supaya mereka lihat. Tetapi ini motivasinya tujuannya untuk membangun. Betul ya? Bukan untuk meruntuhkan tapi membangun. Nah ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi umat Israel. Kepada Ahab sendiri. Bahwa walaupun dia menyakiti hati Tuhan. Tuhan tetap sayang sama dia. Dengan memberikan teguran yang sangat inti. Vital berkaitan dengan kebutuhan bangsa Israel pada saat itu. Berkaitan dengan hujan. Berkaitan dengan pertanian dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan Elia sendiri? Tuhan selalu ada bagi Israel. Dengan cara menegur Israel. Tapi Tuhan juga selalu ada bagi Elia. Dan bagaimana kita melihat Tuhan selalu ada bagi Elia? Tuhan suruh Elia pergi kepada Ahab.
Dan ketika Tuhan suruh Elia pergi kepada Ahab, itu bukti bahwa Tuhan selalu ada bagi Elia dan selalu ada bagi Israel. Kenapa? Tidak sembarang orang Tuhan pilih untuk Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan. Betul? Maka ketika Elia dipanggil oleh Tuhan adalah itu bukti bahwa Tuhan mau pakai Elia. Dan coba-coba, kalau Tuhan tidak pakai, jangan coba-coba angkat diri untuk dipakai oleh Tuhan. Contohnya anak-anak Skewa. Pernah dengar cerita anak-anak Skewa? Nah ya, mereka melihat bagaimana murid-murid dipakai Tuhan oleh Tuhan luar biasa, usir setan. Dua anak Skewa ini yang belum bertobat datang usir setan. Dia datang lihat orang yang kerasukan setan, dia usir dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau setan. Apa? Setan balik tanya, kau siapa? Yesus aku kenal. Semua murid-murid Yesus aku kenal. Kau siapa? Setan tanya, kau siapa? Ketakutan mereka luar biasa, lari mereka. Ketika lari dikejar oleh setan setan mengejar mereka dengan orang yang dirasuk ini. Langsung setan mencabik-cabik mereka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada pada mereka, tapi mereka coba usir setan. Setan bilang apa? Kita kan sama-sama teman. Kenapa kau usir saya? Hati loh. Iya, pernah di salah satu sekolah teologi di Indonesia. Sekolah itu lebih menekankan namanya okultisme, eksorsisme. Yaitu pengusiran setan. Satu kali mahasiswa ini berdiri, tambah tua ada pendeta juga berdiri, layani satu orang secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus keluar setan. Siapa namamu dan lain sebagainya. Datang satu mahasiswa dengan semangatnya. Dia dalam berteriak, nama Yesus. Tiba-tiba langsung ditampar sama setan. Terputar begini, terputar langsung manifestasi. Jadi bukan mengurangi pekerjaan, nambah pekerjaan. Iya, jangan coba-coba. Ketika Tuhan pakai, itu bukti adalah Tuhan mempercayai kita. Tapi kalau Tuhan tidak mempercayai kita, jangan coba-coba ya. Nanti saudara menambah pekerjaan bagi Tuhan. Ya, jadi ini Tuhan pakai. Bukti Tuhan peduli dengan Elia, Tuhan pakai Elia. Maka kita harus bermegah di dalam Tuhan ketika Tuhan pakai kita. Karena pakai kita selama kita hidup adalah satu kesempatan di mana kita mengerjakan nilai-nilai kekekalan. Walaupun ada resiko di dalamnya. Yaitu ujung daripada Elia. Kalau Tuhan tidak menolong Elia, maka pasti Ahab dan Isabel akan membunuh Elia itu sendiri. Jadi hal yang pertama adalah Tuhan pakai Elia. Itu kesempatan yang indah. Kesempatan hidup kita, ada lagu kan. Hidup ini adalah apa? Kesempatan hidup ini untuk melayani saya, gitu ya, bukan. Melayani Tuhan. Ketika Tuhan pakai, itu satu kesempatan yang indah dan pergunakan sungguh-sungguh. Amin aja. Tidak usah takut dulu konsekuensinya, jalanin dulu biar Tuhan yang akan berperang dengan kita. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan ada dengan Elia adalah ketika Elia berani menegur seorang raja yang besar pada saat itu. Di sanalah Ahab menjadi marah. Isabel menjadi sebel sama Elia, betul ya? Dan akhirnya dia mengejar Elia. Dan dia berkata pada Elia, nanti kalau dalam konteks nanti para Baal, 450 Baal yang dikalahkan oleh Elia, maka Isabel katakan besok jam segini aku akan membunuhmu. Salah nyawa. Tapi kita melihat di sini. Orang yang taat sama Tuhan, orang yang berani memberitakan firman Tuhan, orang yang menempatkan Tuhan lebih tinggi daripada semuanya, dia akan tetap di cover oleh Tuhan. Amin aja. Tuhan bilang apa? Udah katakan bahwa hujan itu tidak turun. Tetapi dia katakan, Tuhan berikan solusi. Tuhan tidak hanya memberikan hukuman. Ingat ini baik-baik. Tuhan yang selalu ada bagi umatnya adalah Tuhan yang tidak hanya memberikan sebuah teguran. Tetapi Tuhan yang senantiasa memberikan solusi bagi umatnya. Amin aja. Dan solusi yang Tuhan berikan bagi Elia apa? Berjalanlah ke timur. Pergilah ke sungai apa itu? Apa namanya? Kerit. Sampai saya lupa, saya ingat Tigris lagi. Sungai Kerit. Istilah Kerit itu adalah sungai yang tersembunyi. Sungai yang diasingkan. Dan di sana kamu akan hidup dari sana. Padahal sungai Kerit itu menurut geografisnya sungai yang sangat kecil sekali. Dan di sana Tuhan katakan kamu akan hidup dari sana. Kita melihat ini mulai intervensi Allah untuk boleh mengcover Elia.
Dan di sana dikatakan, aku memeliharamu. Sehingga Tuhan tahu tempat yang tepat bagi kita untuk Tuhan boleh menjaga dan melindungi kita. Saya percaya di setiap tempat yang kita jalani kalau kita mengasihi Tuhan, tempat itu bukan merupakan tempat yang kebetulan kita ada di sana. Amin aja. Tapi setiap tempat yang kita injak di sana adalah tempat yang di dalam tuntunan Tuhan. Kita ada di sana untuk kita boleh merasakan bahwa kita tidak sendirian, tapi Tuhan bersama dengan kita. Tapi bukan berarti tempat di mana kita berada tidak punya pergumulan. Tapi tempat yang ada di sana, mungkin kita ada di sana karena kita sudah melewati satu pergumulan yang ada. Dan Elia sudah melewati satu pergumulan, dikejar, mau dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Tetapi Tuhan sendiri yang mengcover dia dan membawa dia kepada satu tempat. Seringkali kita berpikir bahwa kita ada di Jepang itu oleh karena kemampuan kita, oleh karena kehebatan kita. Tapi sadar atau tidak, sebagian besar kita ada di sini. Kita tidak pernah memikir terlebih dahulu, kita pernah ada di sini. Saya pernah mengalami kondisi seperti itu. Setelah saya selesaikan S1 saya punya kerinduan untuk mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili. Maka saya berketetapan untuk melanjutkan program S2 saya. Tapi setelah saya mempersiapkan diri untuk melanjutkan S2, saya mendapatkan telepon dari sini. Dari pendeta Yusaku Ota, karena pendeta Atsumi meminta pada pendeta Yusaku Ota siapa yang bisa direferensi. Dan saya ada di sini bukan karena saringan, tetapi karena nepotisme mungkin. Ya, waktu di kampus saya dekat sekali dengan pendeta Ota, tapi bukan karena nepotisme. Itu hanya kalimat saya. Bukan itu. Itu karena tuntunan Tuhan. Jangan sampai saudara berkata, Pak Pendeta ajar kami nepotisme. Bukan itu maksudnya. Itu hanya guyon saja. Jodanda dake. Supaya jangan mengantuk semuanya. Akhirnya Pendeta Ota bernelpon kepada saudara teman saya ada di Jakarta Utara. Dan karena itulah akhirnya saya dekat sama yang satu. Ya. Kemudian berkata bahwa saya diminta untuk datang ke sini. Saya tidak pernah berpikir Jepang. Apalagi bahasanya, tulisannya kanji-kanji, tulisannya seperti cacing-cacing, siapa yang mau datang? Makan cacing aja gak mau, apalagi baca cacing kan? Tapi akhirnya Tuhan bawa saya ke sini. Saya tidak pernah bayangkan itu. Apalagi mama saya setelah tahu saya ke sini, dia udah tahu Jepang itu di mana, dia bilang hilang kau katanya. Kau sudah pergi kuliah, sudah 12 tahun kami gak ketemu, kau balik lagi, habis itu pergi lagi ke tempat yang jauh. Tapi itulah panggilan Tuhan. Saya kan pernah menjadi korban bahasa. Potong rambut kan? Potong rambut. Datang saya bilang skosi dake. Akhirnya dia pijit-pijit, kemudian akhirnya potong, kemudian saya ketiduran. Betul sekali, setelah amin. Maksudnya saya tidur bangun, amin gitu ya. Ternyata saya lihat ternyata habis semuanya. Maksud saya potong sedikit, maksud yang tukang potong tinggal sedikit. Jadi itu korban. Kita tidak pernah berpikir untuk ada di Jepang. Banyak sekali. Tapi ketika kita ada di sini, ingat baik-baik. Itu adalah kemurahan Tuhan. Dan kalau itu kemurahan Tuhan, pergunakanlah setiap tempat adalah tempat di mana kita mengerjakan nilai kekekalan di sana. Amin itu. Sehingga kita tidak membuang-buang hidup kita. Ketika kita ada dalam satu tempat yang di mana Tuhan boleh memberikan kita ada di sana. Karena pasti Tuhan punya maksud di sana. Elia dibawa ke Sungai Kerit. Dan di Sungai Kerit itulah Tuhan boleh menunjukkan betapa dia sangat dekat sama Elia. Dia betapa sangat sayang sama Elia. Dan di sana dikatakan, aku akan memberikan burung apa? Burung Garuda? Burung apa? Perkutut? Burung apa? Kutilang? Itu mah di pohon mangga. Ya tak? Burung apa? Burung apa? Burung pipit. Selamat datang, Jo. Burung apa? Elang, gagak. Burung gagak atau gagak? Hah? Gagak atau gagak? Gagap. Mayu gagap. Burung apa? Burung gagak. Dan apa yang dibawa oleh burung gagak? Dikatakan apa? Roti. Hanya roti saja? Apa? Kerjasama kita. Daging ya? Yakiniku. Apa makanan burung gagak? Apa makanan burung gagak? Apa? Sayur-sayur. Itu mah
Sunda itu, gagak dari Sunda, kalau sayur-sayur, gitu kan. Apa ini? Daging-daging. Yang dibawa oleh burung gagak adalah daging dan roti. Logis enggak? Saya kalau burung gagak sebelum sampai lihat sudah habis. Karena itu makanannya. Tuhan mau katakan kepada Elia, aku sanggup menahan mulut daripada burung gagak untuk tidak makan itu, hanya untuk perutmu. Banyak sekali ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menegur kita. Kita berkata bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Buktinya apa? Elia sendiri dipelihara oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Ini yang namanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi saya mau tanya buat kita, bagaimana supaya yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kuncinya hanya satu, taat sama Tuhan, setia sama firman Tuhan, sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan ketika engkau taat dan berani menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan selanjutnya, motivasimu membawa orang datang kepada Tuhan, kepada kebenaran. Apapun konsekuensinya, engkau tetap ada dalam covernya Tuhan. Engkau tetap ada dalam intervensi Tuhan. Dan ketika engkau ada dalam intervensi Tuhan, percaya, engkau tidak akan pernah keluar dari berkat Tuhan. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan dan orang yang percaya pada Tuhan, itu mungkin adanya. Kenapa? Karena Allah sudah mencipta dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Mana mungkin yang sudah ada diberikan kepada kita, Allah tidak sanggup untuk melakukan itu. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Tapi saya sedang mengajarkan providensia Allah bagi orang yang berjalan dalam kehendak Allah. Amin itu. Saya ulangi kalimat ini. Saya tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran. Tapi saya mengajarkan providensia Allah, pemeliharaan Allah bagi orang yang setia tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah keluar daripada berkat Allah. Saya tidak tahu sejauh mana pergumulan studimu. Saya tidak tahu sejauh mana pergumulan pekerjaanmu. Saya tidak tahu sejauh mana pergumulan rumah tanggamu. Tapi saya tahu satu hal. Ketika engkau taat sama Tuhan, ketika engkau hidup dalam firman Tuhan, ketika engkau punya motivasi membimbing orang kembali kepada kebenaran, engkau tetap ada di dalam berkat Allah. Tidak usah takut dengan hidup ini. Dan saya punya iman itu juga berlaku bagi gereja ini. Sebagai hamba Tuhan, sebagai ketua Dewan Gereja Pusat atau ketua Sinode GI3 se-Jepang, saya terus mengarahkan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan untuk mengarahkan setiap kami tetap tertanam dalam firman Tuhan, dan apapun kondisi yang ada di sekitar gereja GI3 tidak akan pernah berkat Allah tidak akan pernah menjauh daripada gereja itu. Kenapa? Karena Tuhan akan menjamin gerejanya untuk memberitakan Injilnya, untuk memberitakan kebenarannya. Maka kembali kepada setiap jemaat Tuhan, kepada semua majelis, mari kita berdiri teguh dalam iman kita pada Tuhan, setia sama Tuhan. Ketika kita berada dalam kebenaran, Tuhan yang berperkara dengan kita. Amin itu ya. Awalnya kita berpikir begini, Tuhan bagaimana? Kalau mungkin Elia akan berpikir begini kalau dia tidak taat sama Tuhan. Tuhan jangan saya lah, jangan saya, yang lain aja lah. Ya. Kan sering kali begitu kan. Bapak nanti kami hubungi ya. Siapa lakuin yang lain aja. Tapi tidak di sini. Apa yang terjadi? Elia tidak berkata demikian. Tetapi kita melihat, Elia tidak pernah melihat konsekuensi terlebih dahulu. Seringkali kita takut konsekuensinya. Dan kita berpikir bahwa konsekuensi itu adalah beban kita, betul? Ketika kita mau melangkah untuk melakukan sesuatu dan kita berpikir sebuah konsekuensi di depan, kadang kita melihat bahwa konsekuensi itu adalah beban kita. Tetapi mari kita melihat, kalau Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang bawa kita ke sana, ingat, setiap beban itu bukan beban kita. Tapi setiap beban itu adalah beban Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Ketika Tuhan perintahkan kita pada sesuatu tugas, dan ketika kita melihat bahwa ada beban dan konsekuensi di sana, tetapi kita melihat bahwa beban dan konsekuensi yang akan kita terima, itu adalah beban daripada Tuhan. Maka ingat baik-baik, nanti yang berkarya di sana bukan saudara dan saya, tapi yang berkarya di sana adalah Tuhan sendiri. Karena beban itu menjadi beban Tuhan. Betul?
Ketika Tuhan suruh Elia pergi ke sungai Kerit yang kecil, kira-kira Elia berpikir nggak dia akan makan daging? Kita yang ada di Osaka aja makan yakiniku aja susahnya minta ampun kan? Apalagi Kobe beef kan? Dia tidak akan pernah berpikir untuk itu. Tapi karena Tuhan berintervensi, menunjukkan kepada Elia bahwa walaupun kamu di hutan, aku memberikan yakiniku kepadamu. Untuk meyakinkan kepada kamu. Sekali lagi, kalau pacaran dia kurang yakin, bawa aja ke yakiniku. Hanya 2, dia semakin yakin atau stroke dia. Karena kebanyakan. Tuhan kasih itu bukan? Dan menunjukkan pada Elia, bebanmu terhadap hidupmu adalah tanggung jawabku. Dan Tuhan memberikan makanan buat dia. Elia tidak. Selanjutnya adalah, bukan hanya itu, Tuhan juga menyediakan sungai Kerit. Musim kemarau yang begitu banyak, pasti bagian sebelah timur pun itu kena. Tetapi Tuhan mengintervensi, sehingga sungai Kerit yang kecil itu pun tidak apa? Tidak kering. Ini semuanya hanya untuk satu pribadi yang namanya lihat. Hanya karena Elia, Tuhan mengintervensi binatang di atas, di langit. Hanya karena Elia, Tuhan mengintervensi sesuatu yang di darat. Hanya untuk satu pribadi. Maka saudara dan saya adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Tapi sekali lagi, bukan karena kita mempengaruhi Tuhan. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang menunjukkan kepada kita. Bahwa dia yang menyuruh kita, dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin aja. Maka jangan ragu dalam hidup ini. Terus berjalan di dalam pimpinannya. Maka di sini adalah sesuatu yang kontras. Tuhan menunjukkan kehadirannya kepada Israel dengan menahan berkat. Tapi Tuhan menunjukkan kehadiran dan kedekatannya kepada Elia dengan menurunkan berkat. Pertanyaan saya, mana yang saudara pilih? Cepat sekali. Mana yang saudara pilih? Saudara pilih yang mana? Yang pertama atau kedua? Cepat jawab supaya cepat selesai ini. Kalau enggak jawab ini enggak selesai ini ya. Mau pilih yang mana? Yang pertama atau kedua? Dari sini, yang pertama kedua. Coba yang bilang kedua, pertama angkat tangan. Gak ada yang angkat. Yang kedua angkat tangan. Yang kedua angkat tangan. Gak ada juga. Yang di sini sadar bahwa tidak ada orang di sini, termasuk dirinya gak ada sini. Angkat tangan. Seharusnya kita tidak pilih salah satu. Tapi seharusnya kita pilih dua-dua. Kalau kita hanya pilih yang pertama, maka kita berdosa. Kita minta supaya Tuhan tetap memberikan burung gagak yang membawa daging buat kita. Dan itu akan membawa kita kepada jurang kebinasaan itu sendiri. Tapi ketika kita pilih dua-dua, maka ketika aku berdosa, Tuhan engkau mengajarku dengan menahan berkatmu kepadaku. Sehingga aku sadar bahwa tanpa Tuhan aku tidak dapat hidup. Amin itu. Tapi yang kedua, aku juga pilih yang kedua. Kenapa? Kalau Tuhan tidak memelihara saya, bagaimana? Dan saya percaya ketika aku berjalan dalam kebenaran, maka saya percaya janji firman Tuhan itu akan terus berlaku bagi kita, orang yang setia kepada Tuhan. Sekali lagi bukan karena kita mempengaruhi Tuhan, tapi Tuhan setia dengan janji pemeliharaannya bagi kita. Maka di sana dia terus memelihara Tuhan. Maka sekali lagi, kalau orang itu tidak mau ditegur dan dia keluar daripada Tuhan, dan tidak lagi mau beribadah atau bergereja dan lain sebagainya, dia sendiri yang keluar dari berkat Tuhan. Amin itu. Dia yang mencelakakan dirinya. Tapi kalau dia lihat teguran itu adalah sesuatu yang membawa dia lebih dekat sama Tuhan, maka dia lebih dekat kepada berkat Tuhan. Tapi sekali lagi, motivasi kita bukan berkat Tuhannya, tapi motivasi kita adalah lebih dekat kepada Tuhan. Berkat itu hanyalah sebuah akibat daripada kedekatan kita pada Tuhan. Tapi itu bukan tujuan bagi kita untuk kita dekat sama Tuhan. Ulangi kalimat saya ini. Statement. Saya dekat sama Tuhan bukan karena berkatnya. Kalau demikian, saya sedang memanipulasi Tuhan, mempergunakan Tuhan untuk berkat itu. Tapi tujuan saya adalah dekat sama Tuhan. Itu menjadi hal utama. Karena Tuhan itu lebih utama, lebih penting daripada berkatnya. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menahan berkatnya bagi kita. Maka dia berkata dalam Matius, janganlah kamu khawatirkan hidup ini. Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, betul? Bukankah hidup itu lebih penting daripada apa yang kau makan? Hidup itu lebih penting daripada apa yang kau pakai. Seringkali kita khawatir
dan kecewa kepada Tuhan adalah karena kita hanya memikirkan suplemen hidup, bukan primer daripada hidup itu sendiri. Maka di sana, kalau suplemen hidup, kita melihat Tuhan tidak adil, kita kecewa sama Tuhan, dan akhirnya kita jauh sama Tuhan. Tapi mari kita melihat, yang terpenting di sini adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 73 ketika Asaf, awalnya dia mengingini apa yang dilakukan oleh dapatkan orang-orang fasik, kemujuran, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan merubah cara pandangnya, di dalam ayat 25 dan seterusnya dia berkata, tidak ada yang kuingini di bumi dan di sorga. Selain engkau, tidak ada yang kuingini. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, bagianku adalah Allah selama-lamanya. Artinya apa? Apapun yang terjadi, Tuhan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Maka selanjutnya konsekuensinya adalah berkat-berkat Allah. Sekali lagi berkaitan dengan upah pun demikian. Jangan sampai kita melayani Tuhan hanya karena upah kekekalan. Nah, upah kekekalan ini maksudnya begini. Keselamatan itu kan bukan karena usaha kita, betul ya? Tapi kasih karunia Allah yang Allah berikan bagi kita dalam Efesus 2 ayat 8 bicara tentang itu. Tetapi setelah kita diselamatkan, Paulus berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu, betul ya? Kerjakanlah keselamatanmu. Nah, di dalam kita mengerjakan keselamatan itu bukan berarti keselamatan kita kerjakan. Tetapi maksudnya kalau kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dimerdekakan, kau harus isi dulu keselamatan itu. Seperti bangsa Indonesia, 17 Agustus proklamasi sudah merdeka. Tapi kemerdekaan itu kan harus diisi, betul ya? Untuk kemakmuran masyarakat dan lain sebagainya. Setelah kita diselamatkan, kita harus isi hidup ini dengan nilai-nilai kekekalan. Dan di dalam kita mengisi nilai-nilai kekekalan, 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, jeripayamu apa? Tidak sia-sia. Itu berkaitan dengan upah kekekalan. Maka Daniel berkata, kalau engkau membawa satu jiwa datang pada Tuhan, maka mahkotamu bercahaya seperti bintang-bintang. Dan kalau hidupmu bijaksana dan lewat bijaksana engkau boleh sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, maka mahkotamu bercahaya seperti matahari. Itu kata Daniel. Nah, itu bukan berkaitan dengan keselamatan, tapi itu berkaitan dengan upah setelah kita diselamatkan. Apa yang kita kerjakan itu diperhitungkan. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Wahyu. Semua air matamu karena pekerjaan Tuhan, Allah akan tampung itu di dalam kirbatnya. Tapi ingat baik-baik. Kita melayani tujuan utama bukan karena upah. Tapi kita melayani oleh karena cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Kenapa cinta dan kasih kita sama Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Dan Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah yang menjadi alasan. Upah hanyalah sebuah akibat ketika kita setia mengasihi Tuhan. Dan kita setia melayani Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan. Seorang hamba yang melayani Tuhan, ya istilah budak atau dulos, bukan paidos atau hiperetes, karena budak itu ada 3 kata di dalamnya. Tapi seorang dulos yang melayani Tuhan, dalam Keluaran pasal 21, landasannya hanya satu, cinta dia kepada Tuhannya. Cinta dia kepada Tuhannya. Baru di situ dia bisa melayani dengan benar. Maka ketika kita melayani Tuhan, jangan mikir akan upah, tapi pikirkan bagaimana hati Tuhan disenangkan. Amin itu ya. Maka orang mau bikin apapun, aku tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan. Begitu kan? Kalau kita saling mencintai itu, apapun juga kukorbankan. Samudra ku seberangi. Apa? Gunung ku daki. Daratan ku melarat. Oh bersalah ini. Ya. Ku jalani. Statement itu menunjukkan apa? Hanya satu, menyenangkan hati. Menyenangkan hati seseorang yang kita cintai, bukan? Kalau Tuhan adalah kekasih kita. Karena dia nanti menjadi mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Kenapa kita tidak berusaha untuk menyenangkan dia melalui hidup kita? Padahal dia sudah luar biasa memelihara hidup kita. Walaupun kadang dia tersakiti hatinya. Tapi kasihnya begitu luar biasa. Maka di sanalah dia boleh menegur kita dan membawa kita kembali pada kebenaran. Dan di sana dia terus memelihara hidup kita. Sebenarnya kita semua yang duduk ini dan termasuk saya yang berdiri ini. Carson berkata begini. Sebenarnya kejahatan bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan kita. Ingatkan kalimat saya baik-baik. Carson berkata begini. Di dalam dunia yang sudah jatuh ini, seharusnya kejahatan tidak pernah mengkagetkan kita. Tetapi yang mengkagetkan kita adalah
ketika kita membuka mata kita dan kita masih mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya itu yang mengkagetkan kita. Karena esensi daripada dunia yang jatuh adalah kejahatan itu sendiri. Seharusnya kita semua yang adalah orang jahat, kita semua adalah orang berdosa, tidak pantas menerima kebaikan Allah. Tapi ketika kebaikan Allah itu mengalir bagi kita, seharusnya itulah yang mengejutkan kita, mengkagetkan kita. Maka mari kita boleh sungguh lagi menyadari, kalau saya ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan itulah yang memotivasi kita untuk harus terus mencintai. Ingat, Tuhan selalu ada bagi umatnya. Ada dengan cara menegur, tapi ada juga dengan cara memberkati kita. Menegur dengan cara menahan berkatnya, tetapi juga memberkati kita dan mengaruniakan berkatnya bagi kita. Ini bukan pilihan, tapi itu yang seharus ada dalam hidup kita. Supaya menjadi warning bagi kita untuk melihat di posisi manakah saya berdiri, sudah berada di manakah saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita dan menguatkan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih.